Kalian tahu nggak, kebakaran di California yang lagi terjadi saat ini, kebakaran itu tuh telah terjadi selama 4 hari berturut-turut. Kebakaran ini melanda kawasan yang terkenal elit, kawasan mahal yang di Indo mungkin kayak daerah peaknya kali ya. Dan kerugian akibat kebakaran ini mencapai ribuan triliun rupiah. Tapi ternyata ada kebakaran lain yang bahkan sampai 40 hari nggak padam-padam apinya. Hai guys, balik lagi di channel Nay. Hari ini aku akan bahas salah satu kebakaran dahsyat di awal tahun 2025 ini. Sebenarnya kenapa sih terjadi kebakaran ini? Apa penyebabnya dan apa juga dampaknya? Dan selain itu, dari kebakaran ini juga banyak teori konspirasi yang ramai diperbincangkan dan menurutku menarik untuk dibahas. Kalau kalian suka pembahasan semacam ini, kalian bisa langsung subscribe di channel Nay, karena aku akan update tiap minggu untuk bawain kasus dan kisah viral kayak gini. Jangan lupa di like dan share juga biar Nay makin semangat bikin videonya. Nah, langsung aja kita masuk ke video. Mari kita mulai. Kebakaran hutan California yang mulai pada 7 Januari 2025 ini benar-benar jadi mimpi buruk buat Los Angeles dan sekitarnya. Api muncul di 3 titik berbeda di Pacific Palisades, Eaton Canyon, dan Silmar. Dan api ini langsung menyebar cepat gara-gara angin Santa Ana yang super kencang ditambah vegetasi yang kering. Dalam beberapa hari kebakaran ini membakar lebih dari 36.000 hektar, menghancurkan lebih dari 13.000 bangunan dan memaksa lebih dari 180.000 orang untuk mengungsi. Sayangnya kebakaran ini juga merenggut 24 nyawa yang membuat suasana semakin memilukan. Total kerugiannya sangat besar, diperkirakan mencapai 150 miliar US dollar atau mencapai 2.400 T dan menjadikannya salah satu kebakaran termahal dalam sejarah Amerika Serikat. Banyak wilayah terdampak kebakaran ini yang salah satunya paling parah itu di Pacific Palisades, sebuah kawasan elit yang terkenal dengan rumah mewahnya. Banyak properti hancur di sini termasuk rumah selebriti. Malibu juga kena imbas besar dengan api yang menyapu pantai-pantai indah dan rumah-rumah mahal di sepanjang garis pantai. Lalu ada Eaton Canyon dan Altadena, dua daerah yang terkenal dengan keindahan alamnya yang sekarang berubah jadi abu. Bahkan tempat-tempat bersejarah seperti Pasadena Jewish Temple and Center ikut hancur. Di San Fernando Valley, api menyebar begitu cepat hingga banyak penduduk harus segera dievakuasi. Hollywood Hills juga nggak luput dari ancaman dengan api yang mendekati kawasan perbukitan yang terkenal dengan tanda Hollywood itu. Wilayah West Hill dan Silmar juga jadi korban dengan banyak rumah dan infrastruktur yang rusak parah. Penyebab pasti dari kebakaran ini masih sedang penyelidikan, tapi ada beberapa faktor yang udah pasti berkontribusi seperti cuaca kering berkepanjangan dikombinasikan dengan angin Santa Ana yang kuat yang mempercepat penyebaran api dan menyulitkan upaya pemadaman. Perubahan iklim dikatakan juga memperburuk kekeringan dan meningkatkan suhu, mana menciptakan lingkungan yang lebih rentan terhadap kebakaran. Pada 8 Januari 2025, Presiden Joe Biden mengumumkan status darurat buat California karena kebakaran besar yang melanda Los Angeles dan sekitarnya. Jadi, segala biaya untuk memadamkan api, evakuasi, dan memperbaiki daerah yang rusak bakal ditanggung 100% sama pemerintah federal selama 6 bulan ke depan hingga pasca bencana. So today I'm announcing that the federal government will cover 100% of the cost for 180 days. This is going to pay for things like debris and hazard material removal, temporary shelters, first responders' salaries, and all necessary measures to protect life and property. Nggak cuma itu, Kementerian Kesehatan AS juga ikut turun tangan, di mana mereka membuat status darurat kesehatan karena asap kebakaran ini membuat banyak orang, terutama yang tua atau sakit, kesulitan bernafas. Jadi rumah sakit dan dokter di sana dikasih fleksibilitas lebih untuk membantu pasien, terutama yang pakai asuransi kayak Medicare dan Medicaid. Di mana kalau biasanya semua tuh harus pakai prosedur yang lumayan ribet, sekarang mereka tuh dibebasin biar pasien bisa langsung ditangani. Dengan langkah ini harapannya semua proses bantuan mulai dari nolong korban sampai memperbaiki daerah yang rusak bisa jalan lebih cepat dan lancar. Selain itu, lebih dari 2.000 anggota Garda Nasional dikerahkan untuk membantu pemadam kebakaran setempat. Kebakaran ini juga menyebabkan gangguan listrik yang meluas dengan lebih dari 300.000 pelanggan mengalami pemadaman. Beberapa sekolah dan universitas di daerah terdampak terpaksa ditutup dan acara publik pun dibatalkan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memadamkan api, di mana Pentagon telah mengerahkan 500 personel aktif untuk membantu operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan di California. Selain itu, lebih dari 400 pemadam kebakaran federal, lebih dari 30 helikopter dan pesawat pemadam kebakaran, serta 8 C-130 dari Departemen Pertahanan telah disediakan untuk California Selatan. By the way, C-130 ini adalah pesawat militer yang dalam kebakaran ini tuh bertugas menjatuhkan campuran air dan bahan kimia fire retardant di area kebakaran atau di jalur api untuk memperlambat penyebarannya. C-130 juga beroperasi
lokasi bersama helikopter dan pesawat pemadam lainnya, terutama di area yang sulit dijangkau tim darat. Di salah satu video yang beredar, terlihat salah satu helikopter melakukan pembakaran di area hutan. Nah, ini tuh sempat membuat bingung warganet, tapi diketahui ya, kadang-kadang petugas tuh sengaja membakar area tertentu di depan api utama. Ini tuh disebut backburning dan bertujuan untuk menghabiskan bahan bakar di jalur api. Jadi gimana tuh maksudnya? Jadi gini ya, bayangin ya, api hutan tuh kan besar. Karena kan emang hutan itu memiliki banyak bahan bakar seperti daun kering, rumput yang membuat itu tetap menyala terus. Nah, tim pemadam membuat api kecil yang dikontrol di jalur yang diprediksi akan dilalui api besar. Jadi kan api itu masih merambat. Nah, misalnya merambat ke sini, dibuatlah api di sini. Tuh, jadi emang gak sembarang bikin api. Jadi mereka sudah memprediksi di mana jalurnya. Nah, api kecil ini akan membakar habis semua bahan bakar dia tadi yang kayak daun kering, pohon-pohon. Di sini dia akan bakar habis. Jadi ketika api besar sampai ke tempat itu, dia akan kehabisan bahan bakar dan mati dengan sendirinya. Nah, seperti yang aku bilang tadi, backburning itu harus dilakukan dengan super hati-hati dan di bawah kondisi cuaca yang pas. Karena kalau kita nggak pas naruhnya dan nggak dikontrol, api yang kecil tadi itu bisa jadi kebakaran yang baru. Nah, jadi teknik ini tuh biasanya digunakan di area yang sulit dijangkau atau kalau api itu terlalu besar dan sulit dikendalikan dengan cara yang biasa. Jadi meskipun kelihatannya agak sedikit berlawanan dengan logika kita, backburning itu sering banget menyelamatkan banyak lahan, bangunan, dan juga nyawa. Nah, kebakaran California 2025 ini tuh gak cuma menghancurkan rumah-rumah biasa, tapi juga banyak rumah selebriti Hollywood yang mewah. Salah satunya adalah Paris Hilton, yang mana rumahnya di pantai Malibu seharga 8,4 juta US dollar hangus di lap api. Paris dan suaminya untungnya sudah mengungsi dengan selamat. Ada juga Ben Affleck yang rumahnya di Pacific Palisades terkena dampak kebakaran. Keluarganya pun harus segera meninggalkan rumah demi keselamatan. Mandy Moore juga jadi korban di mana rumahnya hancur total dan dia sekarang tinggal sementara di tempat lain. Pasangan Adam Brody dan Leighton Meester juga kehilangan rumah mereka karena kebakaran ini, sementara Billy Crystal dan Jamie Lee Curtis harus dievakuasi dari rumah mereka yang berada di zona bahaya. Bahkan Mark Hamill, si Luke Skywalker di Star Wars ini, harus meninggalkan rumahnya di Malibu karena api yang mendekat. Selain itu ada beberapa deret artis Hollywood lain yang rumahnya terdampak kebakaran ini. Nah, kita akan masuk ke saksi-saksi dari kejadian ini. Nah, para saksi kebakaran California punya cerita yang bikin kita tuh bisa ngerasain chaosnya suasana saat api mulai melahap wilayah Los Angeles. Baik dari mereka tuh yang bilang kalau angin Santa Ana jadi salah satu alasan kenapa api menyebar begitu cepat. Ada yang bercerita kalau mereka cuma punya waktu beberapa menit buat lari dari rumah setelah ngeliat langit berubah jadi oranye terang dengan asap yang tebal dan mulai membuat napas sesak. Dari video yang beredar terlihat juga angin kencang menerbangkan bara api dengan cepat dan menyebarkan kebakaran ke wilayah sekitarnya. Ada juga cerita dari seorang petugas keamanan di Eaton Canyon yang jadi salah satu orang pertama yang ngelihat api mulai membesar. Dia bilang awalnya tuh cuma kayak nyala api kecil di semak-semak, tapi begitu angin kencang datang, semua itu berubah jadi api yang sangat besar dan dia tuh ngerasa kayak di neraka dalam hitungan menit. Beberapa saksi lain di daerah Malibu juga melihat helikopter penyelamat terbang bolak-balik sambil menurunkan air, sementara api masih terus mendekat. Beberapa warga bahkan mengaku sempat lihat kilatan cahaya aneh di langit sebelum api muncul yang bikin teori konspirasi soal penyebab kebakaran itu makin ramai dibicarakan. But we'll get to that later ya. Nah, buat mereka yang sudah mengungsi, situasi juga nggak gampang karena ada yang bercerita mereka tuh harus kabur cuma dengan baju di badan dan meninggalkan semua barang dan rumah yang akhirnya terbakar habis. Hingga saat aku buat video ini di 13 Januari 2025 ya, kebakaran hutan di California Selatan ini khususnya di wilayah Los Angeles masih berlangsung. Upaya pemadaman terus dilakukan oleh ribuan petugas pemadam kebakaran, namun angin kencang dan kondisi kering memperumit proses tersebut. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada, mengikuti arahan evakuasi dan otoritas tempat dan menghindari area terdampak hingga situasi dinyatakan aman. Semoga kebakarannya cepat selesai ya. Selanjutnya aku akan bahas teori konspirasi yang beredar terkait dengan kebakaran ini. Teori konspirasi soal kebakaran ini memang ramai banget dibicarakan dan beberapa klaimnya tuh cukup bikin geleng-geleng kepala kali ya. Salah satunya adalah teori bahwa kebakaran ini tuh sengaja dipicu untuk membersihkan lahan untuk proyek LA Smart City 2028. Beberapa pengguna media sosial terutama di Threads dan X mengatakan bahwa kebakaran ini disengaja sebagai bagian dari
perampasan lahan kriminal untuk membangun Smart City berdasarkan agenda 2030 PBB. Nah, LA Smart City sendiri adalah proyek ambisius Los Angeles untuk menjadi kota super modern dan canggih sebelum Olimpiade 2028. Mereka tuh ingin membangun kota yang semua itu serba digital dan ada teknologi IoT atau Internet of Things di mana-mana. Dan juga jaringan 5G yang bikin internet tuh ngebut, transportasi umum lebih efisien, dan infrastruktur yang ramah lingkungan. Pokoknya mereka tuh bikin LA jadi future city atau kota masa depan yang bikin semua orang tuh kayak, gue mau liburan ke sana deh, kayak keren kotanya. Nah, banyak tuh yang curiga kalau kebakaran itu sengaja dipicu untuk membersihkan lahan di area-area strategis yang bakal dipakai untuk pembangunan infrastruktur LA Smart City. Wilayah kayak Pacific Palisades dan Malibu yang ikut hancur karena kebakaran itu kebetulan banget dianggap lokasi strategis untuk pengembangan kota pintar ini. Teori ini makin panas karena waktu kebakaran tuh pas banget gitu ya, cuma beberapa tahun sebelum Olimpiade. Jadi orang-orang tuh berpikir itu semacam langkah awal. Nah, jadi para penggemar teori konspirasi ini tuh merasa dengan adanya kebakaran ini area terdampak mungkin akan mengalami penurunan harga tanah sehingga lebih murah biaya yang dibutuhkan untuk membangun LA Smart City. Jadi istilah itu teori ini mengaitkan dengan upaya pembersihan lahan cenah. Teori ini sebenarnya sudah dibantah oleh beberapa fakta. Salah satunya adalah fakta bahwa Los Angeles ini tidak ada dalam daftar WEF atau World Economic Forum untuk kota pintar terkemuka tahun 2024, di mana proyek LA Smart City lebih fokus pada peningkatan infrastruktur yang ada seperti transportasi dan sistem pendeteksi kebakaran, bukan penghancuran rumah untuk pembangunan ulang. Itu jadi klarifikasinya. Teori berikutnya adalah adanya kesengajaan dalam pembakaran ini yang sebenarnya sedikit berhubungan dengan LA Smart City. Jadi sebelum kejadian kebakaran ini ada kabar yang bikin heboh karena beberapa perusahaan asuransi di California itu membatalkan polis asuransi kebakaran rumah sekitar 3 bulan sebelum kebakaran besar ini. Sadly, many insurance companies have canceled insurance for a lot of the families who have been affected and will be affected, which is only going to delay or place an added burden on their ability to recover. Awalnya orang-orang tuh langsung curiga dan mikir, jangan-jangan orang-orang asuransi ini tahu sesuatu nih. Apalagi karena kebakaran besar itu bikin banyak rumah termasuk di area elit seperti Pacific Palisades dan Malibu hancur total. Inilah yang bikin teori konspirasi bermunculan yang katanya asuransi itu sengaja nyabut perlindungan asuransi rumah supaya nggak rugi besar pas kebakaran terjadi. Tapi ternyata faktanya sejak kebakaran-kebakaran besar sebelumnya kayak Camp Fire 2018, banyak perusahaan asuransi mulai takut rugi terus-menerus. Pihak asuransi itu mengatakan kalau risiko kebakaran di California itu udah terlalu tinggi. Jadi mereka mulai menarik diri dari pasar atau bikin aturan fire carve-outs. Nah, fire carve-outs itu istilah dalam dunia asuransi yang artinya perusahaan asuransi itu mengecualikan risiko kebakaran hutan dari perlindungan polis rumah. Jadi kalau rumah kamu ada di daerah yang rawan kebakaran hutan, asuransi itu nggak bakal tanggung kerusakan yang disebabkan kebakaran tersebut. Tapi masih cover yang lain, misalnya gempa atau tsunami itu masih di cover. Jadi antara 2019 sampai 2024, ribuan pemilik rumah terutama di daerah rawan kebakaran kehilangan perlindungan mereka. Teori konspirasi ini makin kencang karena waktu pembatalan tuh kayak kebetulan banget dekat dengan kebakaran 2025 ini. Tapi sekali lagi para ahli bilang ini tuh murni masalah keuangan. Perusahaan asuransi ngecek data mereka dan sadar bayar klaim kebakaran tuh terus membuat mereka rugi besar. Jadi langkah ini lebih ke arah bisnis daripada skenario sabotase. Nah, selain itu juga ada berita yang menyebar mengenai pasokan air di LA yang dihentikan beberapa hari sebelum kebakaran besar pada Januari 2025 ini. Nah, setelah ditelusuri ternyata nggak ada bukti yang mendukung klaim ini. Yang sebenarnya terjadi kekeringan panjang di California ini menyebabkan pasokan air itu menipis dan ini bikin upaya pemadaman kebakaran jadi lebih sulit. Beberapa petugas pemadam kebakaran bahkan melaporkan kehabisan air saat berusaha memadamkan api. Bahkan seorang kapten pemadam kebakaran LA mengonfirmasi bahwa beberapa kru memang mengalami kekurangan air di lapangan. Gubernur California juga udah minta dilakukan penyelidikan independen untuk mencari tahu kenapa pasokan air bisa kurang saat kebakaran terjadi. Nah, teori konspirasi terakhir yang kayaknya selalu dikaitkan ya oleh para penggemar konspirasi teoris adalah campur tangan alien. Nah, teori ini tuh muncul karena beberapa orang tuh ngeh tentang pola kebakaran yang aneh di mana beberapa pohon didapati tetap utuh di tengah bangunan yang habis terbakar. Mereka mengaitkan ini dengan senjata energi terarah atau directed energy weapons di mana mereka merasa ini kayaknya pasti senjata canggih nih
yang menembakkan api sehingga yang kena tuh cuma rumah-rumah doang, pohon-pohon nggak kena gitu. Nah, ada juga saksi mata yang mengaku melihat kilatan cahaya atau UFO di langit sebelum kebakaran terjadi. Tapi para ahli juga sudah menjelaskan bahwa fenomena seperti pohon yang nggak terbakar itu masuk akal secara ilmiah, di mana pohon hidup itu kan mengandung kadar air yang tinggi, jadi lebih tahan api dibandingkan material rumah yang kering dan mudah terbakar. Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Nah, yang terakhir ini adalah salah satu konspirasi yang banyak juga dipercaya oleh orang, di mana banyak yang percaya bahwa kebakaran ini ada kaitannya dengan yang terjadi di Gaza, Palestina. Banyak yang percaya bahwa ini adalah bentuk azab, di mana cocokologinya ya, total luas area yang terdampak pada kejadian ini atau total area yang terbakar itu sekitar 36 ribuan hektar kan. Jadi kalau dihitung dia tuh luasnya 360 km persegi. Dan ini sama dengan luas Palestina yaitu 360 km persegi. Ditambah lagi ada penampakan bola api terbang di langit saat kebakaran dahsyat yang melanda LA ini. Beberapa netizen tuh mengaitkan fenomena itu dengan tentara Allah atau bahkan ada yang mengatakan bahwa ini adalah burung ababil. Nah, kalau di Indonesia tuh sebenarnya ini mirip sama banaspati sebenarnya. Kalau kalian lihat videonya ya, ini videonya ya. Nah, tapi banyak juga yang mengatakan kalau penampakan bola api itu editan dari AI atau memang orang iseng aja ngedit. Menurut kalian gimana? Nah, untuk teori yang satu ini, wallahu alam ya, kita nggak ada yang tahu kepastiannya atau kebenarannya. Nah, jadi meskipun teori-teori ini menarik dan seru untuk dibahas, sejauh ini nggak ada bukti konkret yang mendukung klaim bahwa kebakaran ini disengaja atau melibatkan pihak luar atau teknologi yang canggih. Tapi namanya juga teori konspirasi, tetap aja ada orang yang memang tertarik dengan itu. But for me, there's a reason why we called it konspirasi teori. Karena itu masih teori. Ada juga pandangan dari salah satu tokoh dunia yang terkenal, Elon Musk, di mana dia tuh memiliki pandangan cukup berbeda soal kebakaran di Los Angeles. Dia tuh nggak sepenuhnya percaya kalau ini tuh cuma karena perubahan iklim. Karena kan tadi dibilang karena angin Santa Ana dan karena kekeringan. Tapi menurutnya kalau memang perubahan iklim jadi alasan utama, Texas yang luas hutannya tuh 2 kali lebih besar dari California seharusnya kena kebakaran yang lebih parah. Tapi faktanya itu nggak terjadi. Jadi menurut Elon Musk perubahan iklim tuh memang nyata, tapi prosesnya nggak secepat dan sedahsyat kebakaran yang terjadi di LA. Dia tuh justru curiga kebakaran ini lebih karena kelalaian, seperti gagal bikin sekat api atau nggak membersihkan semak belukar yang jadi bahan bakar si api tersebut. Dia juga menyoroti masalah pasokan air yang kurang dan manajemen bencana yang buruk mulai dari level negara bagian, kabupaten, sampai kota. Jadi intinya menurut Elon Musk itu lebih ke soal salah urus atau salah penanganan daripada faktor alam semata. Nah, kalau ngomongin kebakaran di California, seperti yang aku bilang sebelumnya, ini tuh bukan yang pertama kali terjadi. Sebelumnya pernah terjadi beberapa kebakaran besar serupa yang aku akan bahas setelah ini ya. Kalau ngomongin kebakaran hutan paling parah, Camp Fire 2018 pasti salah satu yang akan masuk ke top listnya. Kebakaran ini dimulai di Butte County, dekat Camp Creek Road, sekitar pukul 6.30 pagi. Jadi hal ini terjadi gara-gara percikan dari peralatan listrik milik PG dan E atau Pacific Gas and Electric yang gak terurus. Dalam waktu kurang dari 1 hari, api membakar hampir seluruh kota Paradise, sebuah kota kecil dengan populasi sekitar 26.000 orang. Bayangin aja ya, 85 orang meninggal dunia akibat kebakaran ini yang kebanyakan karena mereka tuh nggak sempat melarikan diri, sementara lebih dari 18.800 bangunan hancur. Kota ini benar-benar jadi abu dalam hitungan jam. Setelah kejadian, perusahaan PG dan E dinyatakan bersalah karena kelalaiannya dalam merawat peralatan listrik. Mereka akhirnya mengakui kesalahan di pengadilan dan dijatuhi hukuman membayar denda sebesar 13,5 miliar untuk ganti rugi kepada para korban. 13,5 miliar USD ini tuh di 2018 sekitar 188,5 triliun guys. Sebenarnya masih gedean korupsi 300T ya. Bahas terus. Kan bisa lihat video sebelumnya untuk tahu korupsi ini ya. Nah lanjut kita balik lagi ya. Tapi yang bikin gregetan dari kasus ini tuh gak ada satupun eksekutif atau orang dari perusahaan PG dan E yang masuk penjara. Mereka tuh hanya mengaku bersalah sebagai perusahaan, jadi bukan individu ya. Selain itu, investigasi menunjukkan bahwa kabel listrik tua yang rusak di daerah rawan kebakaran adalah penyebab utamanya. Padahal laporan tentang kondisi buruk jaringan listrik ini sudah ada bertahun-tahun sebelumnya, tapi nggak diambil langkah yang serius, nggak diambil tindakan serius gitu dari perusahaan ini. Selanjutnya ada kebakaran Woolsey Fire di tahun 2018.
Di tahun yang sama dengan Campfire, kebakaran lain Woolsey Fire menghantam wilayah Malibu. Kebakaran ini dimulai pada 8 November 2018 di dekat Woolsey Canyon, lagi-lagi gara-gara peralatan listrik milik Southern California Edison atau SCE yang rusak. Angin Santana langsung jadi bensin buat api dan bikin kebakaran ini menyebar cepat ke pemukiman elit. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, Woolsey Fire membakar lebih dari 39.000 hektar, menghancurkan hampir 1.500 bangunan, dan memaksa sekitar 295.000 orang mengungsi. Yang bikin makin sedih, 3 orang meninggal akibat kebakaran ini, dan perkiraan total kerugian akibat Woolsey Fire adalah 6 miliar US dollar. Angka ini mencakup semua jenis kerugian termasuk properti yang hancur, dampak ekonomi, dan biaya pemadaman. Investigasi resmi menunjukkan bahwa api dipicu oleh percikan dari peralatan listrik SCE, dan perusahaannya akhirnya harus membayar 2,5 miliar US dollar atau sekitar 36 triliun dalam bentuk penyelesaian hukum dan ganti rugi kepada korban, tapi seperti kebakaran lainnya, lagi-lagi nggak ada individu yang dihukum secara pidana. Jadi ya masalahnya selalu balik lagi ke perawatan infrastruktur yang kurang, tapi eksekutif perusahaan tetap aman di balik meja kerja mereka. Nah, selain kerusakan fisik, Woolsey Fire juga menghancurkan banyak landmark penting termasuk kawasan budaya pribumi dan rumah selebriti di Malibu. Misalnya beberapa rumah selebriti seperti Gerard Butler dan Miley Cyrus yang ikut habis dilap api. Lanjut, kebakaran berikutnya adalah Thomas Fire tahun 2017. Setahun sebelumnya ada Thomas Fire yang juga jadi salah satu kebakaran terbesar di waktu itu. Kebakaran ini dimulai pada 4 Desember 2017 di dekat Highway 150 di Santa Paula gara-gara kabel listrik jatuh milik Southern California Edison atau SCE. Dalam waktu singkat, api menyebar ke Ventura dan Santa Barbara karena angin Santa Ana yang kencang banget dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam. Itu kencang banget loh. 100 km per jam itu cuma bisa pas di tol doang. Nah, selama 40 hari, api ini mengamuk tanpa henti, membakar lebih dari 280.000 hektar lahan dan menghancurkan hampir 1.000 bangunan. Walaupun luas banget, untungnya korban jiwa hanya 2 orang, termasuk seorang petugas pemadam kebakaran. Penyelidikan resmi menunjukkan bahwa kebakaran ini memang disebabkan oleh peralatan listrik yang nggak terawat milik SCE. Perusahaan ini akhirnya dipaksa membayar lebih dari 1,6 miliar US dollar atau sekitar 21,6 triliun dalam penyelesaian hukum untuk ganti rugi. Tapi seperti biasa, nggak ada eksekutif atau individu di SCE yang dihukum secara pidana. Mereka cuma bayar denda dan lanjut seperti nggak ada apa-apa yang terjadi. Kebakaran ini juga meninggalkan dampak ekonomi yang besar, terutama karena area yang terbakar mencakup properti bernilai tinggi di Ventura dan Santa Barbara. Ditambah lagi masyarakat sekitar harus menghadapi udara beracun akibat asap yang tebal selama berminggu-minggu. Bayangin aja 40 hari kejadian kebakarannya guys. Yang bikin makin gregetan sebenarnya, Thomas Fire tuh semacam peringatan kalau infrastruktur listrik di California itu rentan banget. Tapi sayangnya masalah ini tuh masih terus terulang di kebakaran-kebakaran besar berikutnya. Jadi Thomas Fire ini seperti template bencana yang gak diambil pelajaran serius oleh banyak pihak. Nah, selanjutnya aku akan masuk ke kebakaran yang menghilangkan sebuah kota, itu Dixie Fire tahun 2021. Nah, Dixie Fire ini adalah salah satu kebakaran kedua terbesar sepanjang sejarah California. Kebakaran Dixie Fire dimulai pada 13 Juli 2021 di dekat Cresta Dam, Butte County, gara-gara peralatan listrik milik PG&E atau Pacific Gas and Electric, dan ya lagi-lagi dia lagi nih, langganan penyebab kebakaran besar di California. By the way, tadi sebelumnya aku bilang PG dan E ya. Maaf ya, sekarang PG&E aja ya. Nah, api ini cepat menyebar karena kondisi cuaca ekstrim, angin kencang, vegetasi yang super kering, dan suhu yang panas. Dalam waktu 4 bulan, kebakaran ini membakar lebih dari 390.000 hektar, menghancurkan... Aku nge-rap ya, kita ulang ya. Dalam waktu 4 bulan, kebakaran ini membakar lebih dari 390.000 hektar, menghancurkan kota kecil Greenfield, dan menghancurkan lebih dari 1.300 bangunan. Kebakaran ini menjadi kebakaran terbesar kedua dalam sejarah California setelah Campfire. Nah, walaupun gak ada korban jiwa langsung, kerugian material itu luar biasa besar, di mana nominalnya adalah lebih dari 620 juta US dollar. Yang bikin emosi, PG&E lagi-lagi dinyatakan bersalah karena kelalaian mereka merawat peralatan listrik, dan perusahaan ini akhirnya harus membayar sekitar 294 juta US dollar dalam ganti rugi. Tapi seperti biasa, lagi-lagi nggak ada eksekutif yang dihukum secara pidana. Kota Greenfield yang punya nilai sejarah dan budaya benar-benar habis dilalap api. Banyak warga kehilangan segalanya, dari rumah sampai bisnis kecil mereka. Nah, itu dia tadi video tentang kebakaran California yang emang lagi rame di awal tahun ini. Semoga kebakarannya cepat selesai
selesai dan kita juga tidak pernah mengalami kejadian seperti ini ya. Gimana pendapat kalian tentang video hari ini? Jangan lupa komen di bawah ya pendapat kalian. Nah, sekian video hari ini. Kalau ada info lain yang belum aku sampaikan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Kalau ada request juga bisa tulis juga ya. Atau bisa banget DM IG ku @nadiarahmatin atau TikTok aku @ceritain.my. Sekian video hari ini. Semoga kalian suka dengan cara aku menyampaikan ceritanya. Jangan lupa kalian subscribe biar aku semakin semangat bikin videonya. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.